gimana nih kabarnya selama sepekan ini? Hopefully kalian dalam keadaan yang baik ya. Welcome home buat kalian yang baru pertama kali hadir di dalam AOG Online Service pada hari ini. Oh ya, selain ibadahnya yang seru, kita juga punya nih komunitas yang gak kalah serunya. Apa sih nama komunitasnya? Nama komunitasnya adalah Connect Group. Apa sih Connect Group itu? Connect Group adalah sebuah komunitas di mana kita bisa menambah relasi di dalamnya, kita juga bisa saling sharing, dan kita yang terutama adalah kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Buat kalian yang mau join Connect Group, kalian bisa langsung nih DM Instagram @GMS-Sidoarjo, atau kalian juga bisa hubungi gembala gereja lokal kalian masing-masing, atau kalian juga bisa nih langsung komen di bawah, nanti kalian akan dibalas dan diarahkan oleh care center kita. Untuk kalian yang mau memberikan persembahan, kalian bisa langsung scan QR Code atau nomor rekening yang sudah tertera di layar. Sebelum mengikuti ibadah hari ini, mari kita siapkan hati, pikiran, dan mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami selama sepekan ini. Kalau sebentar kami akan melaksanakan ibadah Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi rema atas hidup kami dan bisa menjadi berkat Tuhan atas hidup kami. Dan kami pun juga bisa menjadi berkat Tuhan buat orang lain. Thank you ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday semuanya. God bless you and selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Augers, mari kita sembah Tuhan yang kita yang ajaib. Haleluya. Oh. Bayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya oh, najat Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau siapa bagiku?
segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on now girl. Oh ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, mari kita tepuk tangan lebih meriah untuk Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kebenaranku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh Raja mulia. Mari berikan sorak-sorak yang lebih lagi untuk Tuhan kita. Woo! Yo! Oh, oh. Katakan, jiwa bebas terlepas, kuasa mautlah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Dan Roh Kudus membakar setiap kami. Oh naikkan pujian, mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu.
katakan oh well. Oh 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 Oh well. Oh jump 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 jump. Woo woo. Ah. Oh ah. Eh ah. Yeah. Roh Kudus membakar setiap kami. Oh naikkan pujian mujizat terjadi. Oh, oh mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh well, oh oh well, oh oh well, oh oh tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh well, oh oh well, oh keajaiban terjadi. Praise the Lord. Kemuliaan buat-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh nama-Mu yang terbesar Tuhan. Sungguh nama-Mu yang terindah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Yes. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau termanis Tuhan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh
tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Katakan dengan segenap hatimu, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebaikan-Mu bagi kami semuanya. Kalau kami boleh beribadah hari ini, kami semuanya tahu bahwa karena perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau terus dengar-dengaran akan firman-Mu. Berikan kami juga hati seorang murid yang mau terus dibentuk sehingga hidup kami ini semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga sembunyikan hamba-Mu ini juga Tuhan di balik salib-Mu. Biar Engkau yang semakin besar, hamba semakin berkurang. Engkau yang semakin dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biar hari ini Tuhan hidup kami boleh semakin dibentuk, hidup kami boleh semakin didewasakan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang lapar dan haus, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom AOG di regional Jatim, Bali, Kepulauan Nusa, dan Australia. Dan shalom juga bagi kalian semua generasi muda yang mengikuti ibadah hari ini. Saya ucapkan welcome home bagi kita semua. Dan bagi kalian yang baru pertama kali bergabung di ibadah online hari ini. Saya percaya bahwa tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Kita semuanya bisa dilawat Tuhan. Kita semuanya boleh semakin dibentuk, semakin serupa dengan Tuhan. Mari persiapkan diri kita untuk menerima jaman Tuhan yang tentunya akan mengubahkan kita semua hari ini. Hari ini saya rindu sekali untuk menyampaikan sebuah firman Tuhan dengan tema Embrace to Replace. Kita buka sama-sama di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Di ayat 27 saya bacakan sekali lagi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah menciptakan kita semua itu serupa dan segambar dengan Allah. Dia menciptakan kita bukan cuma segambar dengan Allah, tetapi juga Allah menciptakan kita itu bahkan sampai memberkati kita supaya kita ini bisa menaklukkan bumi. Supaya kita ini bisa menaklukkan bumi atas segala apapun yang diciptakannya. Setiap kita diciptakan Allah dengan tujuan yang mulia. Tidak pernah Tuhan itu menciptakan kita dengan iseng. Atau Tuhan itu menciptakan kita ya sekedarnya menciptakan kita. Kita percaya bahwa waktu Tuhan menciptakan kita, Dia punya tujuan. Dan tentunya tujuannya itu adalah mulia. Sama dengan kita tentunya waktu membuat sesuatu, contoh membuat kue, tidak iseng hanya membuat, sekalipun mungkin itu adalah hobi kita. Tetapi pasti ada sebuah tujuan waktu kita itu membuat kue tersebut. Atau kita membuat sesuatu, pasti kita itu punya tujuan. Minimal kalau itu memang hobi kita adalah kalau tidak untuk dijual atau diapakan kue tersebut atau diberikan kepada orang lain. Minimal adalah meluangkan waktu kita untuk menyalurkan hobi kita. Pasti ada tujuannya. Demikian juga Tuhan. Tuhan itu mempunyai rencana yang indah bagi kita semua dan Dia sangat mengasihi setiap kita. Dia bukan cuma punya tujuan yang mulia, tetapi Dia juga menciptakan kita itu dengan kasih-Nya. Dia menciptakan kita dengan kasih-Nya, maka dari itu kita bukan cuma diciptakan serupa dengan Allah, serupa dengan gambaran Allah, tetapi Dia juga memberkati kita. Dia juga memberikan sebuah mandat, sebuah amanat yang luar biasa buat setiap kita. Kita diberikan sebuah berkat yang luar biasa untuk menaklukkan bumi. Itu adalah sebuah kasih Tuhan buat setiap kita. Namun hari-hari ini kita tentunya sering mendengar, sebagai orang muda juga, kita sering mendengar satu kata ini, nobody is perfect. Apakah setiap orang itu memiliki kelemahan? Yes, setiap orang memiliki kelemahan. Setiap orang memiliki kelemahan dan setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing. Tidak ada yang sempurna. Kekurangan saya tentunya berbeda dengan kekurangan Anda. Kelebihan yang Anda punya belum tentu saya miliki. Atau kekurangan yang Anda punya belum tentu ada juga pada saya. Begitu juga sebaliknya. Setiap kita memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi dengan demikian apakah Tuhan salah waktu menciptakan kita? Loh katanya kita ini serupa dengan Allah. Kenapa kok kita nggak sempurna? Apakah Tuhan salah menciptakan kita? Jawabannya dengan tegas saya katakan tidak. Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Lalu mengapa kita memiliki kelemahan? Kenapa kita memiliki kelemahan? Kan kita diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Lalu mengapa kita memiliki kelemahan? Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Di Kejadian 3 dikatakan bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Namun hal itu bukanlah akhir dari segalanya. Karena Tuhan mau terus bekerja di dalam hidup kita. Bukan berarti waktu kita ini atau manusia dari Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa lalu hidup kita selesai, finish, no. Tapi Tuhan masih mau terus bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan mau terus berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan mau terus menunjukkan kasih-Nya di dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan berkata Yesus rela turun ke dunia untuk siapa? Untuk kita manusia. Untuk menyelamatkan kita, untuk menebus setiap kita. Menebus semua kelemahan kita. Menebus semua kekurangan yang kita punya. Kelebihan dan kekurangan setiap orang itu tidak sama. Kita tidak bisa menganggap bahwa kekurangan orang lain itu lebih kecil daripada kekurangan kita. Atau kita tidak bisa menganggap bahwa kelebihan orang lain itu jauh lebih besar daripada kita. Setiap orang memiliki kapasitasnya masing-masing. Tidak tentu kelemahan saya atau kelemahan yang Anda punya saya tidak bisa berkata, seperti itu aja kok nggak bisa. Belum tentu loh. Waktu saya ada di posisi Anda, saya bisa memposisikan diri bahwa, saya tough, saya kuat. Belum tentu. Demikian juga sebaliknya. Saya juga tidak bisa iri dengan kelebihan yang Anda punya. Loh kok enak ya? Si A seperti ini, saya kok tidak seperti itu. Saya pernah mengalami itu. Waktu saya masih belum bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya iri dengan kehidupan keluarga orang lain. Kenapa ya keluarganya si A bisa begini, kok keluarga saya kok nggak begitu? Kenapa ya ingat sekali waktu masa-masa SMP di mana ya
mulai dewasa, mulai bisa berpikir lebih dewasa. Terkadang saya iri dengan teman-teman saya waktu mereka datang ke sekolah, apalagi ini waktu terima raport. Mereka datang bersama dengan keluarga mereka, yang ambil raport mereka, orang tua mereka. Saya diambilkan oleh wali saya. Saya terkadang berpikir, kenapa ya kok keluarga saya tidak seperti keluarganya mereka? Mereka bisa datang bersama dengan keluarga, sementara saya enggak. Saya diwakilkan oleh keluarga saya yang lain. Enak ya mereka setelah terima rapot, mereka keluar bersama, hangout bersama. Mereka pergi makan bersama, saya kok enggak. Saya dulu terkadang seperti itu. Saya menjadi minder, saya menjadi malu dengan kelemahan yang saya punya. Tapi itu bukan akhir dari segalanya, karena Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan saya. Saya tidak bisa berkata bahwa, saya ini orang yang paling berat, beban saya ini paling berat. No, maybe mungkin ada orang lain yang ternyata lebih daripada yang saya alamin. Setiap kita punya kelemahan dan kelebihan yang berbeda-beda. Dan kita tidak bisa berkata bahwa kelemahanmu lebih kecil daripada kelemahanku. Kelemahanmu ternyata lebih besar daripada punya aku, atau kelebihanmu jauh lebih luar biasa ya daripada milikmu, sehingga membuat kita menjadi minder. No. Saya percaya bahwa Tuhan menciptakan kita itu sempurna. Saya percaya bahwa karyanya itu yang terbaik buat setiap kita. Bahkan di Yeremia berkata bahwa dia itu merancangkan damai sejahtera buat kita. Dia merancangkan yang terbaik buat setiap kita semuanya. Walaupun mungkin tidak sempurna seperti yang ada di dalam bayangan kita. Ada 3 tipe manusia dalam menghandle dirinya. Sebenarnya siapa sih yang bisa menghandle diri kita? Ya diri kita sendiri. Ada 3 tipe manusia dalam menghandle dirinya. Yang pertama adalah seseorang itu menyadari kelebihannya dan kelemahannya serta berusaha untuk mengaturnya dengan baik. Seseorang itu menyadari kelemahan dan kelebihannya dan bisa mengaturnya dengan baik sehingga kelemahan dan kelebihannya itu menjadi balance. Tidak terlalu menjadi hanya berfokus kepada kelemahannya atau hanya membanggakan kelebihannya sehingga membuat orang itu tersebut sombong. Tipe yang kedua, menyadari kelebihannya namun menyangkali kelemahannya sehingga menjadi pribadi yang suka menyalahkan orang lain, kondisi atau lingkungan, bahkan Tuhan. Menyadari kelebihannya. Atau tipe yang ketiga adalah menyadari kelemahannya, tetapi tidak bersyukur atas kelebihannya. Sehingga menjadi pribadi yang minder, selalu merasa diri kurang, tidak layak. Ini adalah orang yang cuman tahu atau hanya terfokus kepada kekurangannya atau kelemahannya. Sehingga merasa kurang, menjadi iri kepada orang lain. Kok aku nggak seperti itu ya? Kok orang itu tidak seperti aku ya? Kok orang itu jauh lebih baik ya daripadaku? Tetapi bukan untuk mengencourage dirinya, tetapi justru untuk memukul dirinya. Merasa dirinya tidak bisa, merasa dirinya tidak mampu. Kita harus bisa menghandle diri kita dengan baik. Kita harus bisa mengetahui, kita harus juga bisa menilai diri kita, kelebihan dan kekurangan kita itu ada di mana. Siapa yang paling tahu? Oke, mungkin kita butuh orang lain untuk memberitahukan kekurangan kita. Tetapi waktu kita menyadari kelemahan kita atau kelebihan kita, kita harus bisa menghandle-nya dengan baik. Kita harus bisa menghandle-nya dengan baik. Bukan bukan cuma disyukuri, tetapi harus bisa balance. Kita bisa bersyukur dengan kelebihan yang Tuhan berikan buat kita. Kita juga harus bisa menghandle kekurangan yang kita punya. Sehingga hidup kita itu menjadi balance. Baik kelemahan maupun kekurangan yang kita punya, kita bisa handle dengan baik. Jadi, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai orang muda dengan kelemahan dan kelebihan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita yang tentunya berbeda-beda tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menyadari dan mengakui kelemahan kita, serta mengizinkan Roh Kudus untuk menolong kita. Akui, sadari kelemahan kita. Saya tahu bahwa saya lemah di area A. Saya tahu bahwa saya lemah di area B. Akuin itu. Sadari itu bahwa saya lemah, tetapi bukan untuk menjadi pukulan buat diri kita lalu kita menjadi minder. No, tapi
Buatlah itu menjadi kita itu berharap kepada Tuhan, berharap kepada Roh Kudus supaya kita bisa menghandle kelemahan kita. Supaya kita bisa menang dengan kelemahan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa setiap orang itu pasti memiliki kelemahan. Tidak ada yang sempurna. Tetapi mari izinkan Roh Kudus untuk kita bisa menghandle kelemahan kita. Akuin setiap kelemahan kita dan sadarin itu. Kita tahu bahwa kita lemah di area apa, tujuannya kita menyadari kelemahan kita supaya kita atau mengakui kelemahan kita supaya kita tidak masuk di lubang atau kelemahan yang sama. Supaya kita bisa menang. Kita lihat sama-sama di Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26, firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Di 26 bagian A, saya bacakan sekali lagi. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Roh Kudus yang membantu kita di dalam kelemahan kita. Mari izinkan Roh Kudus untuk membantu kita untuk menghandle kelemahan kita. Supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama. Jangan pernah mengandalkan diri kita. Oke, lakukan bagian kita. Tapi jangan cuma mengandalkan diri kita. Karena ada bagian-bagian tertentu di dalam diri kita yang kita perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita bisa menang. Ayo kita jangan andalkan diri kita sendiri untuk kita menghandle kelemahan kita. Bagian kita adalah ayo kita komitmen dan terus konsisten di dalam proses hidup yang Tuhan izinkan. Dan Roh Kuduslah yang akan mengarahkan atau mengerjakan hal-hal besar yang memang tidak bisa kita lakukan karena di luar jangkauan kita. Ya, seperti contoh memberikan hikmat atau jalan keluar, memberikan kekuatan, kesabaran, pengendalian diri, dan menuntun kita untuk menang. Ada bagian yang harus kita lakukan. Waktu contoh, kita mau komitmen seperti contoh diri saya pribadi. Saya waktu sungguh-sungguh bertobat, ada beberapa kelemahan yang saya sadari dan itu buat saya sulit untuk saya menang. Contoh waktu itu saya bertobat sungguh-sungguh kelas 3 SMA, menjelang enggak 3 SMA lah, kelas 2 SMA menjelang mau naik ke kelas 3 SMA. Ya anggaplah kelas 3 SMA saya bertobat sungguh-sungguh. Saya tahu kelemahan saya yang paling mencolok, ya kan? Di beberapa yang lain juga ada, tetapi yang paling mencolok yang bisa dilihat orang adalah saya ini suka sekali berkata-kata kotor. Saya pribadi saya suka sekali berkata kotor. Kenapa? Waktu saya bertobat saya sungguh-sungguh ingin menang di area ini. Karena saya baca sebuah firman Tuhan waktu itu. Dari mulut yang satu keluar pujian, tetapi di mulut yang sama keluar kutuk. Tidak baik dari satu mulut yang sama, dari sumber yang sama keluar dua mata air yang berbeda, nggak mungkin. Lalu saya berkata sama Tuhan, Tuhan saya ini pengen menang di area ini. Saya datang kepada Roh Kudus tolong saya nggak bisa. Ya. Karena apa? Karena ngomong kotor waktu itu udah jadi habit. Panggil teman aja pakai kata-kata kotor, ya kan? Sedikit-sedikit pakai kata-kata kotor, panggil teman pakai nama binatang dan sebagainya. Waktu saya sungguh-sungguh bertobat, saya pengen menang di area itu. Apakah tiba-tiba waktu saya bertobat, langsung hilang? Tidak. Saya harus ngalamin prosesnya untuk saya menang. Ya, ada perubahan yang terjadi secara supranatural langsung seketika itu juga ada. Tetapi Tuhan izinkan saya menang harus melalui proses. Kata-kata kotor ini salah satunya. Saya harus benar-benar bisa menang. Saya berproses dengan ini semuanya. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa sejak dari SMP kebiasa ngomong kotor. Jadi udah jadi habit bertahun-tahun. Ya, apalagi waktu itu waktu masih SMP tinggal bersama dengan keluarga, mungkin waktu di rumah masih bisa dihandle ya. Karena di rumah nggak mungkin, masih ada ketakutan waktu itu. Tapi waktu saya SMA, saya tinggal kos, nggak ada pengawasan orang tua yang hampir setiap hari. Di situ saya mau ngomong kotor kapanpun bebas, ya kan? Karena nggak ada yang marahin, nggak ada yang tegur, ya kan? Tapi waktu saya bertobat, saya pengen menang dengan itu semuanya. Lalu suatu kali saya andalkan kekuatan saya sendiri. Andalkan kekuatan saya sendiri, caranya gimana? Ini yang saya lakukan. Saya minta tolong kepada teman saya waktu itu.
Si A, mau nggak kamu membantu aku untuk aku menang di area ini? Oh, dia berkata, oh aku mau. Ya kan, aku mau. Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang aku bisa bantu? Ya kan, saya berkata demikian. Si A, kalau kamu dengar aku ngomong kotor, kamu boleh pukul aku. Ya kan. Oh, dia dengan senang hati gitu kan melakukannya. Entah senang hati karena punya kesempatan untuk pukul saya, atau bersenang hati karena saya punya kerinduan untuk saya bisa menang. Ya kan, dari omong kotor tersebut. Tapi apa yang terjadi? Seminggu berjalan saya menyerah. Kenapa? Karena lebih banyak pukulannya yang saya terima hari itu. Sepanjang minggu itu. Dan sakit sekali, secara fisik saya sakit sekali. Karena tiap kali ngomong kotor saya dipukul. Setiap kali ngomong kotor saya dipukul. Saya sedih sekali, lalu saya datang sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau dipukulin terus. Saya pengen menang tapi saya nggak mau dipukulin terus Tuhan. Gimana caranya? Saya datang, saya nangis sama Tuhan. Tuhan tolong saya pengen menang ini Tuhan. Kan nggak lucu Tuhan. Saya ini ke gereja, saya ini beribadah, saya ikut CG. Tapi saya masih jatuh bangun di area yang paling sederhana ngomong kotor Tuhan. Saya pengen menang Tuhan. Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong saya. Lalu beberapa hari kemudian, kok saya itu nggak tahu ya saya tahu bahwa ini tuntunan Roh Kudus. Maka dari itu saya katakan mungkin ini yang supranatural yang nggak bisa kita jangkau. Tuhan kasih hikmat buat saya mungkin. Atau Tuhan itu memberikan sebuah jalan keluar yang sederhana dalam hidup saya gitu kan. Tiba-tiba saya setelah kejadian 1 minggu itu, saya berdoa beberapa waktu kemudian, akhirnya saya mulai mengambil sebuah keputusan. Saya mengambil sebuah komitmen. Ya ini berat buat saya. Komitmen ini adalah apa? Saya harus mulai meninggalkan teman-teman saya yang banyak sekali ngomong kotor. Saya mulai beralih komunitas. Saya mulai beralih teman. Jadi saya mulai tinggalin teman-teman saya yang dulu. Mungkin mereka akhirnya berpikir, wah kamu itu sok rohani, kamu itu sok suci gitu kan. Saya cuman berpikir, Tuhan kok saya ini pengen berubah kok tantangannya seperti itu. Tapi Tuhan kasih kekuatan buat saya. Tuhan selalu seperti mendengungkan di hati saya cuman seperti ini. Kamu pengen berubah enggak? Kamu ingin menjadi lebih baik enggak? Lalu saya ambil keputusan, iya saya komitmen saya mau mulai membangun komunitas yang baik. Saya mau tergabung di dalam komunitas yang benar. Saya mulai mengambil komitmen itu. Saya mulai tinggalkan teman-teman saya yang bukan ditinggalkan sampai saya tidak berteman. Tidak, tetapi saya tetap berteman. Tetapi saya mengurangi waktu-waktu kumpul dengan mereka yang membuat saya itu punya kecenderungan untuk ngomong kotor. Saya tinggal, saya lebih banyak bermain dengan teman-teman saya yang mereka bisa menjaga saya untuk tidak ngomong kotor. Berjalannya dengan waktu, apakah itu tiba-tiba besoknya langsung berubah? Tidak. Tapi minimal waktu saya mau ngomong kotor itu saya bisa tahan. Saya mulai bisa tahan dan saya tetap komit dengan keputusan saya. Sampai akhirnya berjalan waktu, bergulir dengan waktu tidak terasa. Setelah beberapa waktu, mungkin hitungan bulan, akhirnya saya bisa menang. Itu bagian saya adalah saya komit. Tapi yang memberikan hikmat, memberikan kekuatan untuk saya tidak kembali lagi kepada komunitas saya yang lama. Saya tahu itu Roh Kudus. Saya tahu itu Roh Kudus. Kenapa? Karena saya anak kos. Saya ketemu dengan teman-teman saya setiap hari. Dan itu adalah bagian Roh Kudus untuk menolong saya. Saya tahu bahwa setiap kita memiliki kelemahan. Mari kita datang kepada Roh Kudus. Saya tahu Dia pasti akan menolong kita semuanya. Sadari kelemahan kita, akui kelemahan kita. Dan minta tolong kepada Roh Kudus. Dia Allah yang selalu menolong kita. Roh Kudus akan selalu membuka tangannya. Dengan senang hati saya yakin Roh Kudus akan menolong kita semuanya. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dengan kekuatan dan kelemahan yang kita punya? Yang kedua, jangan hanya terfokus kepada kelemahan kita. Namun lihatlah kelebihan yang kita miliki. Jangan hanya terfokus kepada kelemahan kita. Tapi lihatlah kelebihan yang kita miliki. Waktu kita melihat sebuah donat, jangan lihat lubangnya. Lihatlah adonannya. Adonannya itu lebih banyak daripada lubangnya. Adonannya itu lebih besar daripada lubang yang ada di tengahnya. Jangan hanya terfokus kepada kelemahan kita. Mari kita lihat kelebihan yang kita punya dan kita mulai kembangkan itu. Waktu kita mulai mengembangkan kelebihan yang kita punya, kita bisa menang dengan kelemahan kita.
Jangan cuma dilihat kelemahan, aduh aku lemah. Waktu kita cuma berpikir seperti itu, kita akan menjadi orang yang seperti tadi saya katakan. Kita akan menjadi minder. Waktu kita cuma melihat, aduh saya kok seperti ini ya. Saya kok seperti ini, kok enggak seperti itu ya. Kok hidup saya seperti ini, kok keluarga saya seperti ini, kok tidak seperti keluarga teman saya. Kita menjadi minder. Tapi fokuslah pada kelebihan yang kita punya. Berproseslah dengan itu semua. Saya percaya bahwa waktu kita mulai berproses dengan itu semua, Tuhan pasti akan berikan kemenangan buat kita. Tuhan akan membuat kita keluar dari proses tersebut. Tuhan akan membantu kita untuk kita menang dari proses itu. Tidak hanya terfokus kepada kelemahan. Sama seperti seekor gajah. Ya, kita pernah pergi ke kebun binatang mungkin. Bukan kebun binatang yang binatangnya dilepas liarkan. Bukan, tetapi mungkin sebuah kebun binatang yang gajahnya masih terikat. Ya kan? Coba kita perhatikan gajah tersebut. Gajah tersebut hanya diikat dengan sebuah rantai yang ukurannya jauh lebih kecil daripada dirinya. Kenapa ya seperti itu? Kenapa kok si gajah ini, pernah nggak kita berpikir, kenapa ya si gajah ini tidak berusaha untuk lepas dari rantai tersebut? Saya yakin mungkin dengan sebuah hentakan yang kecil, rantai itu pasti lepas kok. Kenapa? Karena kalau kita lihat diameter rantai itu dengan kakinya gajahnya aja, itu lebih besar kaki gajah. Tapi kenapa si gajah tidak bisa atau tidak mau untuk melepaskan dirinya? Karena biasanya dari kecil si gajah ini sudah mulai diikat dengan rantai yang besar, yang lebih kuat daripada dirinya. Sehingga dia berusaha untuk lepaskan itu, dia mulai hentak-hentakan, kok nggak bisa ya? Dia hentak-hentakan, kok nggak bisa ya? Kenapa? Karena waktu masih kecil mungkin rantai itu besar bagi dirinya. Tapi waktu dia hentakkan nggak bisa. Dia berusaha berkali-kali nggak bisa. Lalu dia sudah mulai menyerah dengan itu semua. Dia sudah mulai menyerah untuk dia mulai melepaskan rantai itu dari kakinya. Sehingga waktu dia bertumbuh dengan dewasa, dia sudah menjadi dewasa, dia sudah tidak bergairah untuk melepaskan rantai itu lagi. Dia sudah berpikir bahwa rantai ini terlalu besar, rantai ini terlalu berat, rantai ini terlalu sukar untuk aku putuskan. Sehingga dia sudah tidak bergairah untuk itu lagi dan dia tidak bisa menang. Sama dengan kita semuanya, waktu kita hanya terus melihat kelemahan kita, itu akan membuat semangat kita menjadi patah. Tidak bergairah melakukan apapun dan kita tidak dapat melihat kelebihan atau talenta yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Waktu kita hanya terfokus kepada kelemahan kita, kita lupa bahwa Tuhan itu memberikan talenta buat setiap kita. Di firman Tuhan berkata bahwa ada orang yang diberikan 2 talenta. Ada yang diberikan 1 talenta, 1, 2, dan 5. Kenapa kok berbeda-beda? Apakah Tuhan tidak adil? Bukan. Tetapi setiap talenta itu diberikan kepada setiap kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Itu semuanya Tuhan berikan. Setiap kita minimal 1 talenta. Tuhan berikan buat kita. Mari setia dengan 1 talenta itu. Mari semuanya orang-orang muda hari ini. Jangan terfokus kepada kelemahan kita. Karena waktu kita terfokus hanya kepada kelemahan kita, hal itu akan membuat kita itu sulit untuk berkembang dan bertumbuh. Padahal Tuhan mau kita bisa memiliki hidup yang maksimal. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang mulia. Dia mau hidup kita ini maksimal. Tetapi waktu kita hanya tertuju kepada kelemahan kita hidup kita ini tidak bisa menjadi maksimal sesuai dengan tujuan awal Tuhan menciptakan kita. Kenapa? Karena kita hanya melihat kelemahan kita. Kita hanya melihat kelemahan kita, kita lihat lagi kelemahan kita. Hari ini kita lihat kelemahan kita, besok kita lihat kelemahan kita lagi, besok kita lihat kelemahan kita lagi. Tanpa kita melihat bahwa, oh ternyata Tuhan kasih saya kelebihan ini ya. Oh ternyata Tuhan memberikan saya kelebihan ini ya. Mungkin kita berpikir, ini terlalu sederhana. Setialah dengan itu semua. Karena saya yakin waktu kita setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan sediakan perkara-perkara yang besar bagi kita. Tuhan akan sanggupkan kita, Tuhan akan bawa kita masuk di dalam perkara-perkara yang luar biasa. Perkara-perkara yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena kita sudah bisa menghandle perkara kecil itu di dalam hidup kita. Setialah dengan itu semua. Jangan hanya terfokus kepada kelemahan kita. Saya pun juga sama. Waktu saya dulu
Belum bertobat saya cuma melihat, kenapa saya lahir dari keluarga seperti ini? Kenapa kok saya nggak lahir dari keluarga itu? Tapi waktu saya belajar bersyukur dan saya berproses dan saya minta tuntunan Roh Kudus untuk mulai saya menang dengan hati saya, untuk saya menang dengan respon hati saya kepada Tuhan, kepada keluarga saya. Hari ini saya bersyukur dengan keluarga saya. Saya bersyukur bahwa orang tua saya adalah orang tua yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Saya bersyukur waktu saya bertumbuh di dalam Tuhan, saya semakin berproses di dalam Tuhan. Hidup saya semakin didewasakan di dalam Tuhan. Tuhan kirimkan orang-orang yang memiliki background keluarga seperti saya. Dan saya bisa kuatkan mereka. Siapa yang tahu, mungkin waktu kecil itu saya berpikir, kenapa saya seperti ini? Tapi kita tidak pernah tahu bahwa ternyata Tuhan bawa orang-orang yang seperti ini. Untuk bisa saya bantu mereka, untuk mereka kuat. Untuk mereka tidak mengambil jalan pintas waktu mereka memiliki kelemahan yang sama seperti saya. Untuk mungkin mengakhiri hidup mereka. Ada berapa banyak hari ini setiap kita hanya terfokus kepada kelemahan kita. Lihat. Tuhan pasti kasih sebuah minimal. Tuhan kasih satu kelebihan di dalam hidup kita. Tuhan berikan satu talenta di dalam hidup kita. Ayo kita kembangkan. Daripada kita cuma melihat hal yang minus dalam diri kita. Kenapa kita tidak melihat sesuatu yang plus sekalipun itu cuma satu. Daripada kita hanya melihat kekurangan kita. Mari kita lihat kelebihan yang satu ini. Kita percaya bahwa dengan satu yang kelebihan ini. Tuhan akan percayakan kelebihan-kelebihan yang lain. Jangan hanya terfokus kepada kelemahan kita. Ayo orang-orang muda, bangkit dari ini semua. Jangan cuma lihat kelemahan kita. Tuhan berikan talenta buat setiap kita. Saya yakin sekali. Jangan hanya lihat, wah orang itu punya banyak. Saya kok cuma satu. Setialah dengan satu. Saat kau setia dengan satu, Tuhan akan percayakan 2, 3, 4, dan seterusnya. Berproseslah dengan itu semua. Amin. Saya percaya bahwa waktu kita siap, Tuhan akan berikan talenta yang semakin berkembang, semakin berkembang. Jangan fokus kepada kelemahan kita. Jangan seperti gajah tadi, yang hanya terfokus kepada rantai. Padahal kalau kita lihat kaki gajah dengan rantai tersebut, lebih besar kaki gajahnya. Ayo, jadilah orang yang berkemenangan. Jangan fokus kepada kelemahanmu. Lihat kelebihan di dalam hidup kita semua. Yang ketiga, sikap seperti apa yang harus kita lakukan dengan kelebihan dan kekurangan yang kita punya. Yang ketiga adalah menanglah dengan diri kita. Menanglah dengan diri kita. Salah satu musuh terbesar manusia itu siapa? Dirinya sendiri. Musuh terbesar manusia itu siapa? Dirinya sendiri, bukan orang lain. Musuh terbesar manusia itu siapa? Dirinya sendiri. Pikirannya, respon hatinya, dirinya sendiri. Perkataan orang lain mungkin datang di dalam hidup kita. Tapi kalau kita bisa menolaknya, kita bisa tolak. Tetapi kebanyakan orang memasukkan itu di dalam hati. Sebenarnya bukan itu yang ada di dalam diri kita. Tapi masuk di dalam diri kita, masuk ke dalam hati kita. Kita menjadi berkata, oh iya ya, mungkin itu kata-kata yang melemahkan. Kita ambil itu, kita responin itu, kita pikirkan itu berlebihan. Sebenarnya kita nggak seperti itu. Akhirnya kita berpikir, iya ya, saya ini orang yang seperti ini. Padahal kita nggak seperti itu. Menanglah dengan diri kita. Saat manusia tidak bisa menang dengan dirinya, maka manusia juga tidak akan menang dengan kelemahannya. Saat kita tidak menang dengan diri kita, maka kita tidak akan bisa menang dengan kelemahan kita. Memang kita perlu untuk menyadari gitu kan, bahwa oke, kita memiliki kelemahan. Tapi jangan jadikan itu sebagai sebuah, oh iya, ya udah, saya ini memang begini. No, tapi encourage-lah diri kita. Makanya saya katakan, ayo menang dengan diri kita. Saat kita menyadari kekurangan kita, ayo kita gali potensi kita. Ya, menang dengan diri sendiri dimulai ketika kita dapat menerima dan mengasihi diri kita, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan selalu menyertai kita. Ya, kasihi dirimu, terimalah dirimu apa adanya. Ya, kasihi dirimu apa adanya. Jangan mau jadi seperti orang lain. Tuhan menciptakan kita ini sempurna. Tuhan kita ini menciptakan serupa dan segambar dengan Dia.
Tuhan itu punya maksud yang mulia buat setiap kita. Kasihi diri kita. Kasihi diri kita. Jangan sakitin diri kita. Jangan sakiti diri kita. Jangan sakiti pikiran kita. Jangan racunin hati kita. Jangan racunin pikiran kita. Dan yang meracunnya adalah diri kita sendiri. No, jangan. Kasihi diri kita. Terimalah diri kita apa adanya. Cintai diri kita. Bukan menjadi egois ya, bukan. Tetapi ayo kita cintai diri kita. Jangan hanya melihat orang lain lebih, kita melihat bahwa kita kurang lalu kita tidak lagi mencintai diri kita. No, cintai diri kita. Ayo kita cintain diri kita. Ya, dan kita perlu tahu bahwa Yesus itu mengasihi kita semuanya. Yesus itu sayang kepada kita. Yesus itu sayang, sangat-sangat sayang. Kalau Yesus nggak sayang sama kita, dia nggak akan turun ke dunia untuk mati di atas kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga untuk membawa kita, memberikan kita janji yang kekal bahwa kita akan hidup bersama dengan Dia. Dia nggak akan lakukan itu. Tapi Dia juga mengasihi kita. Selain kita harus mengasihi diri kita, ingatlah bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Apa sih yang bisa dilakukan oleh kasih Tuhan itu di dalam diri kita? Saat kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita, apa yang terjadi? Kasih Tuhan itu apa dampaknya di dalam diri kita? Yang pertama, kasih Tuhan itu akan mengubahkan hati kita yang pahit, kecewa, dan keras menjadi hati yang baru dan pribadi yang utuh. Kita dulunya, kasih Tuhan itu akan membuat kita itu mengalami yang namanya perubahan hidup. Hati kita itu akan diubahkan. Hati kita yang kecewa, pahit hati. Mungkin pahit kepada Tuhan mungkin. Pahit kepada orang tua. Pahit kepada diri sendiri mungkin. Tuhan ubahkan itu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh siapa? Hanya Tuhan. Hanya karena kasih Tuhan. Dia akan membebat hati kita. Dia akan membalut hati kita yang luka. Itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah ayo kasihi diri kita. Kasih Tuhan itu akan membuat kita memiliki hati yang diubahkan. Hati kecewa, pahit. Ya, itu hanya bagian Tuhan. Mari hari ini izinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu akan membuat hati kita itu semakin diubahkan. Dan kita itu menjadi pribadi yang utuh. Saya tahu betul, saya mengalami ini semuanya. Apa yang bisa membuat, hal apa yang membuat saya itu bisa menerima keluarga saya? Apa yang membuat saya itu bisa menang dengan hati saya terhadap keluarga saya? Cuman kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang membuat saya bisa menerima keluarga saya dengan utuh. Hanya kasih Tuhan yang membuat saya bisa melihat bahwa dan mengambil keputusan di dalam hati saya bahwa saya bisa berkata bahwa rencana Tuhan itu indah. Sekalipun mungkin waktu saya belum bertobat saya melihat bahwa semuanya suram. Tapi saya tahu bahwa kasih Tuhan itu yang membuat saya bisa melihat bahwa keluarga saya itu yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Saya nggak perlu iri. Saya nggak perlu lagi kecewa. Saya harus menang dengan itu semuanya. Keluarga saya adalah keluarga yang terbaik. Dan hati saya diubahkan waktu itu. Tidak mudah tentunya. Tentunya tidak mudah. Tapi saya tahu bahwa Roh Kudus yang akan selalu menguatkan kita semua. Yang kedua, apa sih yang bisa dilakukan? Apa yang terjadi waktu kita menyadari kasih Tuhan itu ada di dalam hidup kita? Yang kedua, apa yang terjadi di dalam hidup kita? Yang dikerjakan oleh kasih Tuhan. Yang kedua adalah membuat pola pikir yang benar. Ya, membuka pola pikir yang benar. Sehingga kita dapat bersyukur dengan keberadaan kita. Semua proses hidup kita dan memilih apa yang perlu kita lakukan dan tidak. Ya, di Roma 12 ayat 2 saya bacakan. Roma 12 ayat 2 firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Ya. Kasih Tuhan akan membantu kita untuk memiliki pola pikir yang benar. Pola pikir yang benar berbicara tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak. Apa yang harus kita bisa berkata ya dan apa yang tidak. Jangan, firman Tuhan berkata, jangan kita itu menjadi serupa dengan dunia. Kita hidup di dunia, yes. Tetapi kita tidak boleh menjadi semakin serupa dengan dunia. Kita perlu tahu bahwa DNA kita adalah kerajaan Allah.
DNA kita adalah anak Tuhan. Kita hidup di dunia iya, tapi kita tidak boleh terbawa oleh arus. Tetapi kita perlu menguatkan diri kita untuk kita membawa pola pikir kerajaan Allah kepada komunitas kita. Membawa pola pikir kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita dan mengubahkan sekeliling kita. Tidak perlu menjadi sama. Tidak perlu menjadi sama. Karena belum tentu menjadi sama itu adalah hal yang baik. Atau menjadi sama itu adalah hal yang benar. Terkadang kita perlu berbeda. Ya, kita perlu berbeda. Berbeda dalam artian berbeda karena kita sesuai dengan firman Tuhan. Berbeda karena kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan berbeda yang lain sudah baik, justru kita menjadi salah. Bukan. Tetapi kita menjadi berbeda karena kita benar. Sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Kenapa saya menjadi terikat dengan berkata-kata kotor dulunya? Karena itu hal yang biasa yang dilakukan oleh teman-teman saya pada waktu itu. Akhirnya saya berpikir bahwa kalau saya jadi serupa, saya jadi sama. Justru itu membuat saya justru menjadi tidak benar di dalam pandangan Tuhan. Mari kita izinkan Roh Kudus, mengizinkan kasih Tuhan itu mengubah pola pikir kita menjadi benar. Benar sesuai dengan firman Allah. Apa yang baik belum tentu benar. Tetapi sesuatu yang benar itu pasti baik. Ya, ayo. Kalau kita melihat gitu kan, contoh di sebuah traffic light menjadi sebuah kebiasaan mungkin ya. Waktu lampu kuning mulai menyala, harusnya isyarat tersebut membuat kita mengurangi kecepatan kendaraan kita. Tetapi karena menjadi sebuah kebiasaan gitu kan, akhirnya mungkin kita dulu nggak kebiasa, tetapi menjadi terbiasa karena terdesak. Waktu kita sebenarnya kita mau mengikuti mengurangin kecepatan kita. Ya. Tapi karena yang di belakang kita, kendaraan di belakang kita tiba-tiba membunyikan klakson mobilnya atau motornya. Akhirnya kita terbawa. Ya, kita terbawa dengan kebiasaan itu. Akhirnya apa? Saat tidak ada desakan dari belakang pun, waktu lampu kuning menyala, secara otomatis kita akan tarik gas kita sekencang-kencangnya. Kita akan injak pedal gas kita sekencang-kencangnya. Bukan di rem yang diinjak, bukan pegas bukan menginjak rem perlahan, tetapi mulai kita injak pedal gas kita sekencang-kencangnya supaya kita nggak kena traffic light atau lampu merah. Harus kita berhenti. No, kita justru sebaliknya. Akhirnya apa? Itu menjadi habit juga. Pola pikir kita mulai berubah. Ya. Lampu kuning itu apa? Injak gas sekencang-kencangnya supaya nggak berhenti karena lampu merah. Ya. Ayo. Pola pikir kita harus diubah. Tentunya itu dengan kasih Kristus yang ada di dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah apa yang bisa dilakukan oleh kasih Tuhan di dalam diri kita. Yang ketiga adalah membuat kita ini berbuah. Ya, kasih Tuhan itu akan membuat kita berbuah. Berbuah seperti apa contohnya? Mengasihi orang lain. Bertumbuh maksimal dalam seluruh talenta kita. Mengasihi dan melayani Tuhan dengan tulus. Kasih Tuhan akan menuntun kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Kasih Tuhan akan menuntun kita menghasilkan buah. Baik buah pertobatan maupun buah pelayanan. Dari pertobatan kita lahirlah perbuatan-perbuatan yang baik. Dari pertobatan kita lahirlah buah-buah yang manis. Yang bukan hanya kita bisa rasakan, tetapi orang lain juga bisa rasakan. Loh, kok si A ini kok jadi seperti ini ya? Wah, si A ini waktu sungguh-sungguh sama Tuhan, waktu rajin beribadah, waktu join CG, wah luar biasa hidupnya diubahkan. Wah, hidupnya jadi lebih baik ya. Bahkan mungkin bukan hanya teman, tapi sampai keluarga mungkin. Wih, si A ini ya dulu kalau disuruh-suruh sukanya bantah. Sekarang setelah ikut ibadah, setelah ikut CG dengan baik, rajin saat teduh. Sekarang kalau diminta tolong bisa menerima dengan baik. Kalau mungkin berhalangan, bisa berkata-kata dengan baik, tidak membentak-bentak kepada orang tua. Bisa bertutur kata dengan baik. Mungkin guru, mungkin dosen kita.
Mungkin atasan kita di tempat kerja kita. Orang lain ngerasain buah pertobatan kita. Dan mungkin di CG, pemimpin rohani, teman-teman di dalam komunitas CG dan ibadah di gereja. Orang bisa melihat, wah orang ini juga bertumbuh ya di dalam pelayanannya. Wah pelayanannya asyir, wow datang jauh lebih awal, mempersiapkan diri dengan baik, menyambut orang dengan luar biasa. Orang mungkin bisa berkata, wah di dalam senyumnya itu loh, ada hadirat Tuhan. Wah di dalam senyumnya loh, orang lain tuh bisa merasakan bahwa aku ini diterima seperti Tuhan menerima aku. Ada buah-buah pelayanan. Gak cuma sekedar melayanin, gak cuma sekedar jadi anak Tuhan. Tapi Roh Kudus atau kasih Tuhan itu akan menuntun hidup kita ini menjadi berbuah. Itu yang dikehendaki Tuhan, hidup kita itu berbuah. Hidup kita itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita itu memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman semuanya hari ini. Orang-orang muda semuanya, Army of God semuanya dimanapun kau berada. Ayo kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan hanya terfokus kepada kelemahan kita. Lihat, Tuhan itu memberikan kelebihan di dalam diri kita. Tuhan itu mengasihi kita. Ayo hidup kita ini yang satu kali ini sungguh-sungguh berdampak. Hidup kita itu bukan hanya dilihat dan dirasakan. Tetapi hidup kita ini membawa dampak yang baik. Hidup kita ini boleh mencerminkan Kristus dimanapun kita berada. Di dalam komunitas kita, di sekolah kita, di kampus kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita. Mungkin mungkin hari ini engkau sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Mungkin ada keluargamu yang belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Percayalah bahwa melalui hidupmu keluargamu akan dimenangkan. Melalui hidupmu teman-temanmu akan dimenangkan. Melalui hidup kita semua. Teman-teman di kanan kiri kita juga dimenangkan oleh karena mereka melihat Kristus itu ada di dalam hidup kita. Oleh karena mereka melihat buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan itu nyata di dalam hidup kita. Mereka melihat Kristus. Kita juga cuma hanya terfokus kepada kelemahan kita. Tapi kita melihat bahwa Tuhan memberikan minimal 1 talenta di dalam hidupku. Aku akan setia dengan ini semua. Dan aku akan jadikan besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untukku. Biar Tuhan yang semakin besar, aku semakin berkurang. Tuhan yang semakin nampak dan aku semakin hilang. Biar aku ditutupi oleh kemuliaan Tuhan. Biar aku semakin berkurang. Biar Tuhan aja yang nampak. Dan hidup mereka boleh semakin diubahkan oleh mereka juga melihat Kristus itu nyata di dalam hidup kita semuanya. Ayo orang-orang muda semuanya hari ini bangkit. Jadilah orang-orang yang luar biasa. Jadilah anak-anak Tuhan yang mengubahkan generasi. Jadilah anak-anak muda yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa menangkan generasi Anda semua? Ya tentunya Anda. Kalian semuanya. Ayo hari ini. Saya mendorong kita semuanya. Orang-orang muda semuanya di tempat ini. Army of God. Dimanapun engkau berada hari ini. Ayo kita jadi cerminan Kristus. Kita kuat di dalam kelebihan kita. Dan kita syukuri. Kita akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dan kita izinkan Roh Kudus, bimbing aku, bimbing saya Tuhan. Untuk saya menang di dalam kelemahan saya. Dan kita mulai gali potensi di dalam diri kita. Dan kita mulai kembangkan itu semuanya. Amin semuanya. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami mendengar firman ini, kami tahu tidak ada yang kebetulan. Kami tahu semuanya ada di dalam rencana-Mu. Dan kami tahu bahwa Engkau ingin kami semuanya memiliki hidup yang berkemenangan. Kami semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Kami tahu bahwa kalau kami dengar firman hari ini, kami tidak menjadi terpuruk oleh karena kelemahan kami. Tetapi kami dibangkitkan karena Engkau memberikan kelebihan-kelebihan juga di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar Kau pakai kami semuanya. Dimanapun kami berada Tuhan. Baik di tempat kami bersekolah, di tempat kami berkuliah, di kampus kami, di sekolah kami, di tempat kerja kami, di keluarga kami, di kota manapun, di negara manapun Tuhan. Kau panggil kami, Kau letakkan kami. Kami tahu Engkau punya tujuan buat kami. Tujuan yang mulia Tuhan. Untuk kami menjadi dampak
Supaya nama Yesus dipermuliakan di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Mari kita bawa hati kita. Kita bawa diri kita di hadapan Tuhan. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biar pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita bawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan mulai merestorasi hidup kita. Untuk kita memiliki kekuatan, untuk kita menang di dalam setiap proses hidup kita. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Nama rama 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 rama. Syakara bara 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 bara. Syakara bara 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 bara. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bekerjalah Roh Kudus, bekerja Roh Kudus. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami, pikiran kami, hati kami Tuhan. Bahkan respon hati kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semuanya Tuhan di hadapan-Mu, untuk menjadi persembahan Tuhan di hadapan-Mu. Oh nama ya bara 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 bara. Oh nama takara baka syakara bara 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 bara. Syakara bara bara bara. Saya rindu berdoa buat engkau semuanya, Army of God, orang-orang muda, dimanapun kau berada hari ini. Gak tahu, saya digerakkan sekali untuk berdoa buat ini, buat Anda semua hari ini. Saya rindu berdoa buat engkau semua yang hari ini
Engkau mungkin sudah merasa engkau sudah berusaha demikian rupa untuk engkau menang. Tapi engkau jatuh bangun, engkau masih belum bisa menang di dalam prosesmu. Engkau terus jatuh di lubang yang sama, engkau terus jatuh di kelemahan yang sama, terus engkau jatuh di kelemahan yang sama. Itu membuat engkau menjadi terintimidasi dengan kelemahanmu. Itu membuat engkau dalam hatimu sendiri berkata bahwa aku udah gak bisa. Aku ya seperti ini. Aku seperti ini, aku gak bisa dimenangkan, aku sudah mentok, aku udah sampai di sini aja. Hidupku sudah sampai di sini. Bahkan kau berusaha sedemikian rupa untuk kau menang dengan kelemahanmu. Kau terus jatuh di situ. Kau sudah berusaha sedemikian rupa, bahkan engkau sudah hopeless dengan hidupmu. Bahkan sampai kepada masa depanmu. Saya berdoa buat engkau semuanya hari ini. Engkau yang merasa bahwa engkau adalah orang-orang yang seperti itu. Mari letakkan tanganmu di dada. Sebagai perlambangan hatimu, saya rindu berdoa buat engkau. Thank you Tuhan, thank you. Yesus mengasihimu. Yesus mengasihi kita semua. Dia punya rencana yang mulia buat setiap kita. Dia mau pakai kita. Dia mau kita memiliki kehidupan yang berkemenangan day by day. Tuhan mau hidup kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus buat setiap tangan-tangan yang terletak di dada mereka, buat setiap orang-orang yang meletakkan tangan mereka di dada mereka. Tuhan, kau jamah setiap mereka Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar engkau yang menjadi kekuatan buat setiap mereka. Roh Kudus, jadilah penolong di dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Buat setiap orang-orang yang meletakkan tangannya di dadaku berkata pada Yesus mengasihimu, Yesus cinta kau dan engkau tidak sendiri. Masa depanmu indah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia memberikan yang terbaik di dalam hidupmu. Aku berkata hari ini Tuhan, buat setiap mereka menjadi orang-orang muda yang dibangkitkan di dalam nama Yesus. Setiap intimidasi yang membuat mereka menjadi terpuruk, aku patahkan setiap intimidasi tersebut di dalam nama Yesus. Setiap panah-panah dari si jahat aku patahkan di dalam nama Yesus. Dan hari ini aku berkata hidup mereka menjadi hidup yang berkemenangan oleh karena Kristus bekerja di dalam hidup mereka saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh nama taka nama ya rabarabaraba syarala barabarabaraba. Oh nama takarabaka syakarala barala. Jamah Tuhan di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja hari ini di dalam nama Yesus. Orang-orang muda menjadi orang-orang muda yang bangkit, membawa kemuliaan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Di sekolah mereka, di kampus mereka, di keluarga mereka, di tempat mereka bekerja, di bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh nama bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Roh Kudus buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu buat setiap kami semua. Kami percaya firman-Mu itu mengubahkan hati kami. Firman-Mu itu mengubahkan hidup kami. Hadirat-Mu itu akan membawa kami Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap firman yang dibagikan hari ini Tuhan boleh bertumbuh, berbuah di dalam setiap mereka yang mendengar. Tuhan berkati setiap orang-orang muda ini. Berkati seluruh jemaat Army of God dimanapun mereka berada.
Biar hidup mereka menjadi hidup yang berkemenangan. Hidup mereka menjadi dampak. Hidup mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Hidup mereka boleh mencerminkan Kristus. Mereka boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka dimanapun mereka berada. Sehingga saat orang lain melihat hidup mereka, melihat tutur kata mereka, melihat sikap mereka, orang lain tersebut boleh melihat Yesus itu hidup di dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Roh Kudus, materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Biar kami bukan cuma sekedar menjadi pendengar yang baik, tapi biar setiap kami semua boleh menjadi pelaku firman yang baik dimanapun kami berada. Kami percaya firman-Mu bahwa kami semuanya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Terima kasih Roh Kudus. Mari Army of God, orang-orang muda semuanya, angkat kedua tangan-Mu sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Terimalah setiap berkat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus. Terimalah juga penyertaan dari Allah Roh Kudus yang selalu mengasihi-Mu, menolong-Mu, menjadi sumber penolong di dalam hidup-Mu. Sehingga Engkau menjadi orang-orang muda yang berkemenangan. Engkau menjadi orang-orang muda yang kuat. Orang muda yang kuat di dalam setiap proses Tuhan di dalam hidup-Mu. Orang-orang muda yang kuat di dalam menjalani proses iman di dalam kehidupan-Mu sehari-hari. Terimalah setiap berkat-berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.